Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, sampai nikmat iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayat Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah, dan Allah pertemukan kembali kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan kita karunia surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu
pembahasan pekan lalu kita telah membahas tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu indah dan tidak menerima kecuali yang baik dan indah juga. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tafsirul Quran sebagaimana yang telah kita sepakati di awal bahwa kita akan mempelajari hadis dan tafsir. Kesempatan kali ini kita akan mengupas kembali tentang tafsir Al-Quran yang kita mulai dari suratul Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Kita mengulang sedikit tentang keutamaan surat Al-Fatihah, baru kita masuk ke tafsir dari surat Al-Fatihah. Apa saja keutamaan dari surat Al-Fatihah ini? Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Di antaranya keutamaan surah Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Nabi SAW mengatakan kepada Abi Sa'id, wahai Abi Sa'id, saya akan mengajarimu sebuah surat. Yang surat yang akan saya ajarkan ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebelum engkau keluar dari masjid. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Thumma akhadha biyadi. Kemudian Nabi memegang tanganku, mengambil tanganku, kemudian dia berjalan berdua. Falamma arada an yakhruja qultu lahu. Ketika sudah sampai di pintu masjid, hampir keluar, aku ingatkan Nabi, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Quran. Wahai Nabi, bukankah engkau hendak mengajariku sebuah surat yang surat tersebut adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Kemudian Nabi mulai mengajarkan Abi Sa'id, seorang sahabat, beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Surat yang diajarkan adalah surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi mengatakan hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang berulang. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu, dan juga adalah Quran yang agung yang Allah karuniakan kepada. Berarti Al-Quran ini adalah surat Al-Fatihah yang akan kita pelajari adalah surat yang paling agung dan yang sangat agung. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Fatihah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW mengatakan, ma anzalallahu fit Taurah wal Injil mithla ummil Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, tidak pula menurunkan di dalam Injil seperti ummil Quran, seperti induknya Al-Quran. Allah tak pernah turunkan hal yang sedemikian. Wahiyas sab'ul mathani, karena surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang terus. Wahiyya maqsumatun baini wa baina 'abdi, kandungan surah Al-Fatihah terbagi menjadi 2. Sebagian surat Al-Fatihah maknanya, kandungannya untukku,
sebagian yang lain kandungannya untuk hamba. Wali abdi masa'an, maka Allah akan memberikan apapun permintaan hamba setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi, nanti kita akan jelaskan kenapa di dalam sholat kita yang kita baca adalah surah Al-Fatihah, padahal surat yang lain banyak. Di dalam Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surat-surat yang lain banyak. Kenapa Allah pilih suratul Fatihah? Kenapa harus dibaca suratul Fatihah? Di antaranya yang kita jelaskan surat yang paling agung. Sudah kita jelaskan pula surat yang tak ada di Taurat, yang tidak ada di dalam kitab Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang bisa kita gunakan untuk mengobati orang yang sakit. Memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jika bapak dan ibu sakit, bisa diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safar, bahwasanya manusia dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mereka di dalam safar, dalam sebuah perjalanan. Famarru bi hayyin min ahya'il Arab, suatu ketika sahabat tadi lewat di sebuah kampung, di sebuah negeri dari negeri orang Arab. Fastadhafuhum falam yudhifuhum, sahabat tadi yang sedang safar lewat ke sebuah negeri, sebuah kampung, dia minta untuk dijamu. Maksudnya mereka kehabisan makanan, tak tolong diberi makan. Falam yudhifuhum, ternyata tidak dijamu. Orang kampung itu tidak mau memberikan makan para sahabat yang sedang safar. Faqalu lahu, mereka berkata kepada para sahabat tersebut, hal fikum raqib. Ya, setelah ditolak tadi, ternyata ada seseorang dari kampung, orang kampung tersebut datang kepada sahabat yang sedang safar tadi. Dia datang, kemudian dia tanya, wahai para pemuda, wahai orang yang sedang bersafar, apakah ada di antara kalian yang pandai meruqyah? Ada yang pandai meruqyah, membacakan, mengobati seseorang yang sakit? Fa inna sayyidal hayy ladighun aw musabun. Dijelaskannya, karena kepala suku di negeri kami sedang kena sengatan, kena bisa, kena sebuah musibah, sehingga beliau sedang sakit. Faqala rajulun minhum na'am, satu di antara sahabat tadi yang sedang safar, dia bilang, iya, ada di antara kami yang bisa untuk membantu kepala suku tadi sehingga Allah berikan kesembuhan kepada kepala suku tadi. Fa'atahu faraqahu bi Fatihatil Kitab. Kemudian datanglah seorang sahabat tadi kepada kepala suku tadi. Dia datangi dan diruqyah dengan surat Al-Fatihah ternyata. Fabara ar-rajul, langsung sembuh. Kepala suku tadi langsung sembuh. Fa'utiya qati'an min ghanabin. Setelah sehat, terima kasih kepala sukunya, ini silakan. Ada sepotong daging kambing, bawa pulang. Fa'aba an yaqbalaha. Kemudian sahabat tak mau menerimanya. Kenapa? Takut dia ngambil upah dari bacaan Quran, berdosa, tidak ikhlas. Jadi sahabat ragu, tidak mau ngambilnya. Kenapa? Karena dia mau mati pakai surat Al-Fatihah. Nanti dia ngambil upah dari Al-Quran, ayat-ayat Allah, seperti orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka menjual beli ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat ini ragu, tidak mau ngambil. Wa qala hatta
Azkura dzalika lin Nabi SAW. Kemudian pulang sahabat tadi ke negeri Madinah. Kemudian diceritakannya bahwa tadi kami safar lewat kepada sebuah kampung, ternyata kepala sukunya sakit. Ya, sakit. Diceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak meruqyahnya kecuali dengan surat Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah ruqyah, tidak ada yang lain. Kemudian Nabi tersenyum, fatabassam, senyum saja Nabi. Wa qala wa ma adraka annahu ruqyah. Tidakkah kau mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Bisa dipakai untuk apa? Mengobati, karena Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah kesembuhan. Kemudian thumma qala, berkata Nabi, khudhu minhum. Tadi ditolak, ambil lagi, jangan ditolak. Kemudian wadribu li bisahmin ma'ahu. Jangan lupa bagian saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ambil yang dikasih tadi, ambil, karena niat awalnya tidak mau untuk upah. Jadi sahabat tadi meruqyah kepala suku tadi tujuannya bukan karena daging, bukan karena upah. Berhubung sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepala suku tadi merasa berterima kasih, makanya dikasih. Maka boleh. Ya, maka boleh. Maka kata Nabi, jangan lupa bagian saya juga, saya mau daging kambing. Ini diantara keutamaan surah Al-Fatihah yang bisa kita pakai untuk meruqyah. Kemudian diantara keutamaan surah Al-Fatihah adalah surat yang kita baca di setiap sholat kita. Kalau seandainya tak kita baca, sholat kita tidak sah. Berarti Al-Fatihah sudah sesuatu yang luar biasa agung, sehingga beliau menjadi rukun di dalam sholat, dan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Berarti sholat tidak akan pernah sah kecuali dia membaca surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah ini agung, sehingga Allah ingin memperdengarkan surat Al-Fatihah ini di setiap saat, di setiap waktu. Kita harus mendengar surat Al-Fatihah. Jadi selama ini jangan sampai kita sholat ternyata tidak ngerti apa makna kandungan dari surat Al-Fatihah. Padahal setiap hari kita baca, pasti ada maksud yang tersembunyi yang Allah inginkan kenapa kita baca setiap hari. Bahkan 5 kali sehari, bahkan lebih bacanya Al-Fatihah terus. Mungkin kita tidak sadar selama ini, yang penting sholat baca Al-Fatihah. Seharusnya kita sadar, 5 kali saya baca Al-Fatihah untuk apa? Apa gunanya? Apa faedahnya? Pasti ada makna yang besar di dalam surah Al-Fatihah. Mungkin selama ini kita lalai, kita tidak ingin tahu. Makanya ya mudah-mudahan kita bisa mempelajari bersama dan bisa kita amalkan bersama. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi syatrain. Saya telah membagi salat menjadi 2 bagian. Saya telah membagi salat menjadi 2 bagian. Yang dimaksud membagi salat ini apa? Surat Al-Fatihah. Bayangkan Nabi menamai surat Al-Fatihah dengan salat itu sendiri. Berarti apa? Inti salat itu di surat Al-Fatihah. Saya membagi salat antara diriku dan antara hamba, kata Allah, menjadi 2. Bukan salatnya, bukan gerakannya, tapi surat Al-Fatihah. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Sebagian dari surat Al-Fatihah itu untuk hamba,
untukku dan sebagian untuk hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia inginkan. Apa yang dia minta Allah akan kasih. Dan yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah adalah hal yang sangat kita butuhkan. Itulah sebabnya kita membacanya 5 kali sehari. Nanti kita pelajari. 5 kali sehari kita baca, kata Allah saya akan kabulkan. Ya, saya bagi 2 surah Al-Fatihah itu. Kalau kalian baca, saya akan kabulkan permintaan kalian. Permintaan kita di dalam surah Al-Fatihah adalah hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, yang sangat kita butuhkan. Tidak ada lagi kecuali yang satu itu yang sangat kita butuhkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah di antara keutamaan surah Al-Fatihah. Banyak keutamaan dari surah Al-Fatihah, tapi sebagian kita terkadang lupa, lalai. Banyak kendala yang menyebabkan kita sampai saat ini belum merenungi kandungan dan makna daripada surah Al-Fatihah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Kenapa? Fatihah itu berasal dari kata Fatahah. Kalau dalam bahasa Arab artinya membuka. Jadi Al-Fatihah ini membuka mushaf, mengawali mushaf, itu namanya Al-Fatihah. Karena ketika kita mengawali mushaf, surat pertama kali adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, kemudian yang menunjukkan surat ini juga agung. Kalau kebiasaan orang Arab bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu mempelajari bahasa Arab, pasti tahu kalau seandainya suatu benda memiliki banyak nama, berarti dia diagungkan oleh orang-orang Arab. Saya ulangi, kalau ada sebuah benda oleh orang Arab diberi nama yang bermacam-macam ragam, banyak namanya. Contohnya nama singa. Singa itu dalam bahasa Arab banyak namanya. Bisa sampai 30 sampai 50 nama. 30 sampai 50 nama singa dengan kosakata yang beda-beda. Bukan singa jantan, singa betina, singa besar, singa. Namanya beda-beda. Ada Al-Fahd, ada Al-Asad, ya, dan seterusnya, banyak namanya. Berikut nama kuda, banyak nama kuda, bisa puluhan. Ada Al-Adiyat, ada Al-Hisan, ada Al-Faras, ada Al-Khayl. Banyak nama daripada kuda. Dan surah Al-Fatihah juga punya banyak nama. Banyak sekali nama surah Al-Fatihah. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan sampai puluhan. Sampai puluhan. Akan tetapi yang tepat nama surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Imam Suyuti bukan nama tapi sifat. Adapun nama surah Al-Fatihah, ya sebagian ulama mengatakan ada 4, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan. Ya banyak nama-nama yang lain dari surah Al-Fatihah. Tapi di sini disebutkan oleh para ulama di antara nama surah Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Mathani. Sab'u itu artinya 7, Mathani artinya sebagian ulama mengartikan yang berulang. Mathani artinya yang berulang-ulang. Mathani artinya dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang terus bacanya. Maksudnya Ustaz, di setiap sholat kita baca terus, kita ulangi terus. Zuhur, asar, maghrib, isya, Al-Fatihah terus kita ulangi. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Mathani artinya yang berulang-ulang, karena dinamakan As-Sab'ul Mathani atau Sab'ul Mathani. Boleh. Sebagian ulama
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujahid di dalam kitabnya Tafsir Al-Baghawi. Di dalam kitabnya Tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan, "Summiyat mathani li'annaha istathnaha li hadhihi al-ummah fadakhkharaha lahum." Kata Al-Imam Mujahid, dinamai dengan mathani tadi. Kenapa? Karena Allah mengecualikan. Mathani itu artinya kecuali. Sebagian ulama mengartikan kecuali. Maksudnya apa? Surat ini dikecualikan untuk umat Islam saja. Karena tadi kita sudah bahas, tidak ada di Taurat, tidak ada dalam Injil. Berarti hanya ada pada Al-Quran saja untuk umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka itu arti dari mathani. Jadi ada dua makna. Dua-duanya benar. Yang satu berulang-ulang, yang satu artinya dikecualikan untuk kita, khusus punya kita. Tidak ada umat lain yang punya. Ya, makna kandungannya itu cuma ada dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada 7 sab'ul mathani adalah ayat yang memiliki makna yang bertolak belakang. Ayat yang memiliki makna yang bertolak belakang. Maksudnya apa, Ustaz? Contoh itu, panas lawannya dingin, api lawannya air. Dalam surah Al-Fatihah, Allah akan menyebutkan sesuatu dan lawannya. Contoh, Ustaz, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Sudah, jalan yang engkau beri nikmat. Lawannya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Berarti lawannya. Contoh lain, Ustaz, boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan untuk kita. Jadi, contoh lain, Ustaz, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Mana lawannya? Ar-Rahmanir Rahim akan menimbulkan di dalam hati kita sebuah harapan. Harapan, kita berharap Allah itu penyayang, Allah itu pengasih. Kalau kita banyak dosanya, kita akan berharap Allah itu pasti menyayangi saya, Allah itu akan memberi saya. Maka ada harapan. Adapun Maliki Yaumiddin, raja dari hari kiamat, menimbulkan rasa takut. Takut kita dengan dosa kita. Karena Allah adalah satu-satunya zat raja di hari kiamat yang tidak bisa kita bermain-main dengan Allah. Kalau saya banyak dosanya, saya bisa diazab, menimbulkan rasa takut. Yang satu harap Ar-Rahmanir Rahim, yang satu takut berlawanan. Maka itulah makna daripada mathani. Itu arti dari mathani. Bisa diartikan yang berulang-ulang, boleh diartikan yang dikecualikan oleh untuk umat ini, boleh juga diartikan dengan yang mendatangkan dua sisi yang berbeda, yang kontradiksi, bertolak belakang. Dan di antara nama Al-Quran, kita lanjutkan, di antara nama Al-Quran adalah Ummul Kitab. Di antara nama Quran adalah Ummul Kitab. Apa arti ummu? Ummu itu artinya induk. Ummu itu artinya induk. Al-Kitab jadi kitab Al-Quran. Jadi induknya kitab, induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kenapa dinamai dengan Ummul Kitab? Kata para ulama, listimaliha ala usul. Karena dalam surat Al-Fatihah mengandung pokok-pokok intisari dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran.
induk. Jadi boleh Ummul Quran, induk Quran. Kenapa? Karena boleh kita artikan induk Quran karena mengajar Al-Quran, surah Al-Fatihah adalah surat yang terkandung di dalamnya pokok dan intisari ajaran Al-Quran. Baik itu akidah, baik itu muamalah, baik itu perkara masyarakat, baik itu hukum negara, semuanya inti isarinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Al-Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan kenapa dinamakan dengan Ummul Kitab, induk dari kitab. Kata beliau, maksud dari Ummul Kitab, kenapa dia induk? Karena dia mulai, karena dia awal daripada Al-Quran. Permulaan Quran berarti induknya. Kenapa dinamakan induk Quran? Karena dia memulai Al-Quran, maka dinamakan induk. Kenapa Ustaz? Karena induk, kata Al-Imam Bukhari, yubda'u bi kitabatiha fil masahif. Karena Al-Quran itu memulai tulisan Al-Quran dan Al-Fatihah itu awal mula dari bacaan salat. Maka dinamakan induk. Boleh maknanya demikian. Berarti Ummul Kitab itu induknya kitab Al-Quran itu dua makna. Bisa jadi karena di dalam surah Al-Fatihah mengandung intisari ajaran Islam. Makna kedua, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang memulai Al-Quran mushaf dan surat yang memulai sholat. Berarti dua makna. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, kata Al-Imam Ibnu Jarir, Al-Arabu tusammi kulla jami'in aw muqaddamin li amrin umman. Orang Arab itu Bapak dan Ibu, kalau ada sesuatu yang memulai suatu perkara atau di awal perkara itu dinamakan sebagai induk. Itu induk. Sekarang kita asalnya dari mana? Induk. Kita asalnya dari ibu kan, induk. Berarti apa? Kenapa dinamakan Al-Fatihah ini induk Quran? Karena dia memulai tulisan Quran. Karena dia memulai bacaan sholat, maka dinamakan Ummul Quran. Boleh juga dikatakan induk Al-Quran. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya intisari ajaran Al-Quran. Ada dua makna. Jadi kita dengarkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita dengarkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa Al-Quran ini menjadi induk, menjadi intisari ajaran Al-Quran terdapat di dalam Al-Fatihah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalib al-aliyah atau mustimal. Ketahuilah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya surat Al-Fatihah ini terkandung di dalamnya intisari dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi. Wa tadammanatha akmala tadammun, dan terkandung di dalamnya intisari tersebut dengan kandungan yang begitu sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Jadi lengkap dengan Al-Fatihah aja sudah lengkap. Intisari maksud Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan, fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim,
terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang akan kita pelajari sebuah perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan perkenalan dengan Allah melalui surat Al-Fatihah. Jadi kalau ibu baca paham maknanya, pertama kali yang dibaca adalah sebuah perkenalan kepada Allah, nama Allah dan sifat Allah yang sangat tinggi. Ibu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 3 namanya. Ada 3 nama. Kemudian beliau mengatakan marja'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Sumber inti daripada seluruh nama Allah yang kita kenal kembalinya ke 3 nama ini. Saya ulangi. Kita di awal surah Al-Fatihah akan mempelajari 3 nama Allah. 3 nama Allah. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh nama-nama Allah ada di sini nama Allah. Nah itu. Ya, tertulis. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama Allah. Porosnya intinya di dalam 3 nama ini. Intinya 3 nama di dalam surah Al-Fatihah. Makanya kenapa Allah pilih surah Al-Fatihah? Karena Allah masukkan di dalam surah Al-Fatihah 3 nama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mewakili seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa hiya Allah wa Rabb wa Rahman. Yang 3 tadi, yang pertama Allah. Nama Allah, namanya Allah. Ar-Rabbu, Rabbu nama Allah. Rabbil alamin, Rabb nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. 3 nama ini merupakan induk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Makanya kita baca setiap saat. Jadi selama ini mungkin tak sadar kita bahwa yang kita baca ini nama Allah yang begitu agung. Alhamdulillah Allah Rabb bil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. 3 nama yang agung yang menjadi intisari dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa buniyatis suratu 'ala al-ilahiyyati war rububiyyati war rahmah. Maka dibangun surat ini. Surat ini dibangun atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ustaz, ketika kita membaca surat ini, maka kita sedang mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kita kepada Allah. Kenapa bisa Ustaz? Kok bisa ketika baca surat Al-Fatihah kita sedang memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah dan kepada selain Allah? Karena ada nama Allah. Allah itu, apa arti Allah itu? Apa? Benar, bukan esa. Apa arti Allah? Hah? Apa arti Allah? Allah itu dari kata ilah. Ilah itu Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan itu maksudnya makhluk. Kalau dalam bahasa Arab namanya makhluk. Ya, kaitannya bahasa Arab. Apa itu makhluk yang disembah? Allah itu artinya yang disembah. Jadi ketika ibu baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti yang disembah, berarti hanya Allah yang disembah. Berarti terkandung satu nama yang agung, yaitu menuhankan Allah semata. Jadi kalau ibu sudah mulai alhamdulillah, berarti sholat ibu itu untuk siapa? Untuk Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada kubur, bukan kepada penghuni kubur, bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya Allah itu adalah nama Allah yang mewakili banyak nama Allah. Karena dia terkandung makna ketuhanan, terkandung makna pengesaan kepada Allah saja, murni. Kemudian yang kedua,
Dibangun surat ini di atas rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah? Sifat ketuhanan Allah. Kalau ilahiyah tadi, ya artinya menyembah Allah. Berarti hamba hanya menyembah Allah. Kalau rububiyah adalah seluruh perbuatan Allah. Seluruh perbuatan Allah. Maksudnya Ustaz, sekarang ibu beriman tak? Kalau seandainya hujan ini diturunkan oleh Allah, beriman. Apakah ada makhluk yang mampu menghentikan dan menurunkan hujan? Ada makhluk yang mampu menghentikan dan menurunkan hujan? Tidak ada. Pawang hujan Ustaz, tidak. Kalau percaya sama pawang hujan berarti tidak meyakini bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Ibu meyakini bahwa yang mematikan dan menghidupkan hanya Allah? Iya. Dari mana kita tahu Rabbil Alamin? Rabb adalah yang mengatur alam semesta. Jadi surat ini dibangun di atas sifat ketuhanan yang mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki. Berarti apa? Ketika ibu sholat, ibu menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Kenapa? Alam semesta ini berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi tempat lari bagi kita, ibu. Ketika kita baca dalam salat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah selesai pasrah. Kenapa? Langit dan bumi punya Allah, rezeki punya Allah. Mau dikejar kita tidak sholat, mau dikejar rezeki, toh yang punya rezeki adalah Allah. Ya kita mau kejar-kejar supaya tidak tutup katanya, tidak ditinggalkan usahanya, takut rezekinya pergi. Ternyata yang punya rezeki ada di atas, tinggi, yang sedang kita minta di dalam sholat kita. Sedang kita ucapkan Rabbil Alamin, sifat keraban, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, baru yang terakhir Ar-Rahman. Dibangun surat ini di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu intisari dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala cukup. Berarti pokok dari nama-nama dan sifat Allah dikenal dengan 3 nama ini. Allah berarti kita hanya menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Yang kedua, Rabb. Rabb artinya seluruh perbuatan Allah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan rezeki, memberikan bala, musibah, manfaat, madarat, seluruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cukup. Kemudian rahmah, Allah memiliki kasih sayang begitu luas. Itu pokok. Di antaranya bentuk bahwasanya surah Al-Fatihah ini mengandung intisari dari ajaran Al-Quran. Allah berfirman, fa iyyaka na'bud mabniun ala ilahiyah. Dan juga iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Berarti apa? Makna daripada Allah itu hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah. Berarti semata-mata kita hanya menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Berarti apa? Kita meyakini bahwasanya Allah itu Rabb. Rabb itu berarti yang mengatur alam semesta, yang mengatur siang dan malam. Iyyaka nasta'in itu artinya apa? Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Sekarang pertanyaannya, ibu kalau minta pertolongan, misalnya di pasar barang yang berat, mungkin tak minta pertolongan kepada kakek-kakek yang tua renta, yang bungkuk, yang pakai tongkat. Barang berat nih, mungkin atau tidak? Kenapa? Kita tahu dia tidak mau. Sekarang kenapa di setiap salat kita baca iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, ya Allah. Karena kita yakin Allah itu adalah Rabb yang mengatur alam semesta. Allah itu adalah Rabb yang memberikan manfaat dan madarat, yang bisa mengangkat madarat. Karena Allah itu adalah Rabb yang mampu menurunkan hujan. Karena itu Rabb yang mampu mengangkat sebuah penyakit. Karena Allah adalah Rabb yang bisa menghidupkan dan mematikan. Berarti apa? Maka daripada itu kita hanya meminta
terbagi dua. Pertama pujian-pujian, yang terakhir adalah doa. Yang tengah-tengahnya itu pembatas. Maksudnya kami menyembah hanya kepadamu ya Allah, pembatas kita. Hak kami itu hakmu ya Allah, dan kami minta tolong kepadamu. Kita mulai minta pertolongan, baru setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru terakhir kita berdoa wa talabul hidayah ila siratal mustaqim bisifatir rahmah. Ya, yang pertama kali kita menyembah Allah itu sama Allah, sama dengan nama Allah. Kemudian iyyaka nasta'in sama dengan Rabb, kaitannya dengan Rabb. Baru yang terakhir kata Al-Imam Ibnu Qayyim, talabul hidayah, kita minta betul. Ihdinas siratal mustaqim, baru doa kita terakhir. Paham? Baru doa kita terakhir. Makanya kenapa sholat kita pakai Al-Fatihah? Karena doa ini yang penting. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu yang minta, cuma satu itu aja, tidak usah yang lain. Hidup sengsara pun di dunia kalau dikasih jalan yang lurus dah aman. Tidak ada artinya kesengsaraan itu. Dikasih makan cukup hari itu, besok mikir lagi, ada lagi besok makan lagi. Yang penting kita diberi hidayah oleh Allah kepada jalan yang lurus, itu sudah selesai, tidak cukup. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan ditunjukkan jalan yang lurus itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut di awal 3 nama Allah. Allah Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Ar-Rahim itu sama dengan Ar-Rahman, mirip, maknanya sama, ada beda sedikit. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Berarti Bapak dan Ibu, Al-Fatihah ini tidak cukup sekali 2 kali diulang ketiga, tapi berkali-kali. Kadang kita lupa, kalau saya setiap tahun bahas Al-Fatihah, setiap tahun bahas Fatihah. Kenapa? Kita di rumah, kita ternyata makna Al-Fatihah itu agung, tidak main-main. Allah ngasih surah Al-Fatihah di setiap sholat, tidak main-main. Yang kita minta itu keselamatan dunia dan akhirat. Diawali dengan hal yang baik, dengan memuji-muji Allah, sampai kita menyatakan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Baru kita tutup akhir dengan doa berharap kepada Allah, kita tidak disesatkan, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lengkapi sedikit, baru kita sholat isya. Kemudian di antara nama daripada surat Al-Fatihah adalah salat. Sebagaimana dalam hadis tadi bahwa kata Allah, saya membagi salat menjadi 2 bagian. Salat sendiri adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salat itu sendiri. Berarti apa? Inti dari Al-Fatihah, inti dari salat adalah surat Al-Fatihah. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yang harus kita terus gali. Insyaallah kita akan belajar terus tafsir Quran, bukan hanya Al-Fatihah. Nanti kita lihat, bisa jadi kita dari belakang surah An-Nas, bisa jadi kita dari surah Al-Baqarah. Nanti tergantung mana yang bagus. Ya, kalau An-Nas bagus dari surah-surah pendek, karena kita baca untuk sholat. Ya boleh pula kita mulai dari surah Al-Baqarah, boleh. Tapi yang penting untuk saat ini kita selesaikan pelajari surah Al-Fatihah. Panjang, bisa 5-6 pertemuan. Kenapa? Maknanya luas sekali maknanya. Ya, ini pun saya meringkasnya dari 5 buku, 5 tafsir baru saya ringkas. Masih banyak tafsir yang lain. Ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dari tafsir As-Sa'di, tafsir Utsaimin, ada tafsir yang terakhir Al-Qur'an Bayan. Dari 5 tafsir para ulama. Dan seolah nanti kita lanjutkan, kita masuk ke al-isti'adah.
surat ini diturunkan di Mekah. Mekah itu maksudnya apa? Turun di Mekah, turun sebelum hijrah. Turun sebelum hijrah. Ya, ada sedikit faedah. Perhatikan ibu, ini nasihatnya di dalam mengambil ilmu agama. Disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, namanya Al-Imam Suyuti, di dalam Al-Itqan, di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi Al-Imam Suyuti adalah imam yang sangat agung ya. Dan beliau salah satu ulama Quran juga, dan ulama memiliki ilmu yang banyak. Beliau mengatakan, dia menyebutkan perkataan Abu Al-Qasim An-Naisaburi. Abu Al-Qasim An-Naisaburi. Kata Al-Imam Abu Al-Qasim An-Naisaburi, "Man asbil asrafi ulumil Qur'ani ilmu nuzulihi wa jihadihi wa tartibi ma nazala di Makkah wal Madinah." Ilmu Quran yang paling agung. Jadi ilmu Quran itu banyak cabangnya. Yang paling agung dari pembahasan ilmu Quran. Ilmu Quran ini banyak, ada ilmu qiraat, cara baca Quran. Ada ilmu rasam, cara nulis Quran. Ada ilmu tentang sababin nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada ilmu tentang riwayat, meriwayatkan Al-Quran. Banyak tentang ilmu Quran. Di antaranya adalah ilmu tentang mengetahui di mana turunnya Al-Quran. Kapan Allah turunkan Al-Quran? Itu namanya ilmu tentang turunnya Al-Quran. Dan untuk apa Al-Quran itu ditujukan? Ke siapa ditujukan? Dalam rangka apa ditujukan Allah turunkan? Dan mengetahui tentang susunan Al-Quran, itu merupakan ilmu Al-Quran. Apa kata Abu Qasim An-Naisaburi di akhir, yang dinukilkan, yang diambil oleh Al-Imam Suyuti, "Man lam ya'rifha", siapa yang tidak tahu tentang Makkah dan Madinah, ayat ini turun di sini, ayat ini turun di sini, ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, dia tidak tahu riwayatnya, maka wa yumayyiz bainaha, tak bisa dia bedakan mana yang turun di Madinah, mana turun yang di Mekah, mana ayat-ayat tentang ini, mana ayat-ayat tentang ini. Maka kata beliau, falam yahilla lahu an yatakallam fi kitabillah, maka tidak halal bagi dia untuk berbicara tentang Al-Quran. Jadi yang tidak paham tentang ilmu Makkah dan Madinah, dia turun sebelum hijrah atau sebelum hijrah, kisahnya tentang apa, maka tidak boleh dia berbicara tentang tafsir Quran. Hati-hati. Bahkan di dalam riwayat, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran. Kata Imam Ibnu Mas'ud, demi Allah, ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina unzilat. Tidak ada satu surat, satu ayat pun turun kecuali saya tahu di mana dia turun. Di mana dia turun. Tidak juga satu ayat pun turun kecuali saya tahu dalam perkara apa dia turun, dengan tujuan apa ayat itu turun. Tahu Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tuballighu al-ibil la raqibtu ilayhi. Kalau seandainya saya tahu ada yang lebih berilmu tentang ilmu Quran ini, tentang Quran ini, dan bisa saya tempuh dengan onta, saya datang ke sana, saya pelajari. Berarti apa? Para sahabat dahulu benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu Quran. Jadi Quran itu Bapak Ibu tidak segampang itu buka Quran, dia terjemah tafsirkan, tidak bisa. Tidak bisa dia tafsir saja. Dia harus dilihat perkataan ulama dulu, dicari, dipelajari dari guru-guru, dibuka tafsir-tafsir ulama, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Baru bisa kita berbicara tentang Quran. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau marah dengan seseorang yang bercerita tentang Quran. Dia buka Quran, dia cerita tentang Quran. Ditanya, apakah Anda mengetahui tentang Makkah dan Madinah? Ayat yang turun sebelum hijrah di Makkah dan ayat yang turun setelah hijrah di Madinah? Tidak.
maka kata beliau jangan pernah berbicara dengan Quran. Kenapa? Nanti salah dalam mengambil hukum. Ada faedahnya nanti kita sebutkan. Nanti salah dalam mengambil hukum. Kalau tidak tahu ini Makkah di Madinah, dikhawatirkan nanti hukumnya sudah dihapus, diganti dengan hukum yang ada di Madinah, di Makkah dan berlaku lagi. Dia tidak tahu. Jadi salah, keliru, tersesat manusia. Maka di sini pesan singkat bahwa kita perlu berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Pastikan orang yang menyampaikan ilmu dia mengambil ilmu dari para ulama. Paling tidak dia membaca perkataan para ulama. Ya seperti kalau tafsir ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Zaid bin Thabit dan banyak ulama lainnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam tafsir Al-Qur'an di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum